Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan BPI Danantara di halaman Istana Kepresidenan Jakarta. Tadi kalau kita melihat sejak pagi beberapa tamu undangan yang hadir mulai dari mantan Presiden Republik Indonesia beserta dengan wakilnya dan juga jajaran menteri dari Kabinet Merah Putih, Ketua MPR dan para wakil Ketua MPR serta Ketua DPR Puan Maharani dan juga para wakilnya. Tadi juga kalau kita menyimak begitu ya dari hasil pidato ataupun sambutan dari peluncuran BPI Danantara yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Prabowo ini menegaskan bahwa Danantara diluncurkan sebagai instrumen pembangunan nasional untuk kesejahteraan rakyat dan menjadi masa depan anak-anak Indonesia. Selanjutnya tadi Prabowo juga sempat menyinggung apa saja yang akan menjadi fokus sektor dari BPI Danantara. Pada gelombang pertama, Prabowo menegaskan bahwa Danantara akan fokus kepada hilirisasi nikel, tembaga, pembangunan pusat data, AI, kilang minyak, dan juga energi terbarukan. Tadi kalau kita juga mendengarkan Prabowo sempat mengatakan bahwa Danantara ini akan menjadi investasi yang paling banyak begitu ya dari negara Indonesia dan akan bisa bekerja sama dengan beberapa pengusaha dan juga para negara saudara begitu ya. Tadi juga Prabowo sempat menyampaikan bahwa para mantan presiden itu akan dijadikan dewan penasihat dari BPI Danantara. Mulai dari tadi kalau kita melihat dalam agenda peluncuran pagi tadi, Prabowo duduk berdampingan dengan mantan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Joko Widodo. Tadi juga disampaikan oleh Kepala Bidang Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nazbi, menegaskan bahwa Presiden ini mengajak seluruh mantan wakil dan juga mantan dari Presiden Republik Indonesia untuk menjadi Dewan Penasihat. Selanjutnya, kalau tadi juga kita mengutip dari hasil konversi pers yang disampaikan oleh Hasan Nazbi. Hasan Nazbi ini mengatakan bahwa tidak hanya dari para mantan presiden, namun Prabowo Subianto juga menunjuk dan juga melibatkan organisasi masyarakat dalam pengelolaan Danantara. Selanjutnya untuk Dewan Pengawas Danantara ini akan diisi oleh Menteri BUMN Erick Thohir dan mantan Ketua Dewan OJK Sulaiman Hadad serta juga Menteri Keuangan Sri Mulyani. Untuk juga posisi dari 3 posisi tertinggi di Danantara sendiri sudah diisi oleh Badan Pelaksana Danantara dan juga Kepala Badan Pelaksana yang saat ini menjabat sebagai Menteri Investasi Rosan Roslani. Untuk Chief Investment Officer dijabat oleh Pandu Patria Syahrir dan Chief Operation Officer itu dijabat oleh Doni Karya. Dan tadi juga disampaikan oleh Prabowo menjawab semua pertanyaan publik terkait dengan polemik apakah nantinya Danantara ini bisa diaudit dan dapat transparansi terkait dengan apa saja investasi dan juga dana-dana yang terlibat dalam keuangan di Danantara sendiri. Tadi Prabowo menegaskan Danantara ini harus bisa diaudit kapanpun dan oleh siapapun. Jadi kalau tadi kita melihat beberapa waktu belakangan, ini banyak sekali masyarakat Indonesia ataupun khususnya ini para mahasiswa mempertanyakan apakah urgensi dari Presiden Prabowo Subianto ini lekas untuk meluncurkan Danantara. Tadi juga sudah dijawab bahwa untuk mesejahterakan masyarakat dan juga untuk menjadi bekal masa depan bagi anak-anak Indonesia ke depan. Dan saat ini kalau kita melihat masih berlangsung rapat terbatas yang akan digelar pada sore hari ini mulai dari tadi sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat. Sudah terlihat ada Menteri BUMN Erick Thohir dan juga Menteri Koperasi Budi Ari yang sudah tiba di Istana Negara dan nanti akan dilanjutkan dengan rapat bersama pengurus ataupun pengelola Danantara yang baru saja hari ini dilantik oleh Presiden. Dan terakhir tadi juga ada Menteri ataupun pengurus dari Badan Gizi Nasional Prof. Dadan yang sudah hadir di Istana Negara. Bella Mulahela, Andika Marianto, Jakarta.